Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ahmad dari kelas 02 PJP 003. Saya di sini akan membacakan rangkuman makalah dari kelompok 3 tentang pengertian pengelolaan kelas dari matkul kemampuan dasar mengajar. Pertama itu ada pengertian pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas merupakan salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pengelolaan kelas adalah kemampuan guru dalam menciptakan, memelihara, dan mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Terus, secara umum, kelas dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya interaksi antara guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, kelas tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, melainkan juga sebagai lingkungan psikologis dan sosial tempat siswa berkembang secara intelektual, emosional, dan sosial. Nah, menurut para ahli pendidikan, pengelolaan kelas merupakan proses yang dirancang secara sadar untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang memungkinkan terjadinya pembelajaran yang optimal. Nah, guru harus mampu mencegah munculnya gangguan, mengatasi masalah perilaku, serta menumbuhkan motivasi kedisiplinan siswa. Pengelolaan kelas juga berhubungan erat dengan kemampuan guru dalam membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Guru yang ramah, tegas, adil, dan konsisten akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dan penghormatan dari peserta didik tanpa harus meminta dihormati dari peserta didik. Nah, tujuan utamanya itu ada mengelola kelas adalah menciptakan suasana yang memungkinkan setiap peserta didik belajar secara optimal. Nah, kelas yang dikelola dengan baik akan membuat siswa merasa nyaman, aman, dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Dan sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kebisingan, konflik, dan rendahnya konsentrasi belajar. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen pengelolaan kelasnya. Itu yang pertama ada penguatan lingkungan fisik. Pengaturan ruang kelas yang baik akan memudahkan interaksi antara guru dan murid serta mendukung aktivitas belajar. Nah, beberapa aspek lingkungan fisik yang perlu diperhatikan itu ada penataan tempat duduk sesuai metode pembelajaran, kebersihan dan kerapian kelas, pencahayaan dan ventilasi yang memadai, ketersediaan media alat pembelajaran, hiasan kelas yang edukatif. Selanjutnya ada kedua itu ada mengelola peserta didik. Guru perlu memahami karakteristik masing-masing siswa, termasuk kemampuan minat, daya belajar, dan latar belakang mereka. Dengan memahami perbedaan tersebut, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran dan pengelolaan kelas. Pengelolaan peserta didik juga mencakup pembentukan kelompok belajar, terus pemberian perhatian yang adil, pengembangan motivasi belajar, pembinaan sikap disiplin dan tanggung jawab, pengelolaan perilaku siswa. Setiap siswa dapat menunjukkan perilaku yang berbeda. Guru harus mampu mencegah dan menangani perilaku yang mengganggu pembelajaran. Itu contohnya seperti menempatkan aturan kelas, memberikan penguatan positif, terus memberikan teguran dengan bijaksana, terus melakukan konseling sederhana, terus bekerja sama dengan orang tua. Nah, yang keempat itu ada pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Guru harus merancang dan melaksanakan pembelajaran secara sistematis agar kegiatan belajar berlangsung terarah. Nah, aspek yang diperhatikan ialah ada menyusun tujuan pembelajaran, menentukan metode dan media, mengatur waktu, menyiapkan evaluasi, mengelola transisi antar kegiatan. Nah, yang kelima itu ada penciptakan iklim sosial yang positif. Iklim sosial yang positif ditandai dengan hubungan harmonis antara guru dan siswa serta antar siswa. Apa yang dapat dilakukan ialah menunjukkan sikap ramah dan empati, menumbuhkan rasa saling menghormati, mendorong kerjasama, menyelesaikan konflik secara adil, membangun budaya kelas yang inklusif. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Pertama itu ada kehangatan dan antusiasme.
Nah, guru yang menunjukkan sikap hangat dan antusias akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Siswa akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Nah, perlu ada tantangan, pemberian tugas dan pertanyaan yang menantang dapat merangsang rasa ingin tahu dan semangat belajar siswa. Yang ketiga ada variasi. Variasi metode, media, dan aktivitas pembelajaran membantu mencegah kebiasaan serta menjaga perhatian siswa. Yang keempat itu ada penekanan pada hal-hal positif. Guru sebaiknya lebih sering memberikan pujian dan penghargaan terhadap perilaku baik dari daripada hanya menyoroti kesalahan siswa. Terus ada kelima tuh ada penanaman disiplin. Disiplin dibangun melalui aturan yang jelas, konsistensi, dan keteladanan guru. Nah, terus ada keadilan. Guru harus memperlakukan semua siswa secara adil tanpa membedakan latar belakang maupun kemampuan mereka. Yang tujuh ada komunikasi efektif. Instruksi yang jelas dan komunikasi yang terbuka akan memudahkan siswa memahami harapan guru.